mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Apa kabar semuanya? Kabarnya gimana? Sehat kan? Semuanya harus sehat, tetap semangat. Betul sekali. Pasti dong, pasti Betul. sehat dan semangat. Iya, karena Frater pun juga sehat dan semangat. Iya. Baik, anak-anakku yang terkasih, Frater kali ini ingin mengajak kalian untuk membuat suatu sarana untuk berdoa dalam rangka menyiapkan Hari Raya Pentakosta. Nah, kalian tahu apa itu Hari Raya Pentakosta? Apa Ya. itu Frater Pras? Ya. Silahkan jelaskan. Hari Raya Pentakosta itu adalah hari di mana para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, dikaruniai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, ingat bahwa Roh Kudus telah dijanjikan Tuhan Yesus untuk mengobarkan hidup mereka. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul itu sebenarnya mengalami ketakutan dari ancaman orang-orang Yahudi yang akan menganiaya mereka. Sehingga mereka, apa yang dilakukan? Bersembunyi di dalam rumah-rumah. Nah, berkat kedatangan Roh Kudus itu, mereka menjadi berani keluar rumah untuk mewartakan Tuhan Yesus yang adalah Allah. Nah, kalian harusnya tahu, kisah ini ada di mana? Yaitu di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Nah, Frater Pras tadi sudah menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu turun. Nah, tapi Frater juga akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya Roh Kudus itu hingga pada para rasul dan juga perawan Maria. Iya. Nah, diceritakan di situ di dalam Kisah Para Rasul bahwa para rasul itu berkumpul di suatu tempat karena ketakutan. Mereka dikejar oleh orang-orang Yahudi dan mereka diancam untuk dibunuh dan disiksa dan dipenjara. Nah, suatu kali langit terdengar suara gemuruh dan tiba-tiba ada suara angin bertiup kencang seperti suara angin tofan. Nah, kemudian di antara mereka bertebaran lidah-lidah api. Lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka masing-masing. Nah, lidah-lidah api itulah yang disebut dengan pintar Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Baik, kalian bisa membayangkan bahwa diri kalian itu seperti para rasul itu, ya kan? Ketika lidah-lidah api itu menghinggapi kalian,
kalian sekejap berubah menjadi percaya diri, ya kan? Menjadi berani, bergembira, semangat, penuh motivasi, dan ingin mewartakan sukacita Allah. Tidak hanya itu, ya, Roh Kudus membuatmu mampu berkata-kata dalam berbagai macam bahasa yang pernah kalian pelajarilah pokoknya. Wah, pokoknya itu sangat luar biasa. Mas yang belum pernah dipelajari, oh iya, pelajari juga bisa. Yang belum pernah dipelajari juga bisa ya. Oh, maaf. Yang belum pernah juga bisa. Oke. Pokoknya itu sangat luar biasa. Nah, dalam tradisi gereja Katolik, Roh Kudus itu memberikan 7 karunia. 7 karunia Roh Kudus. Pertama apa? Roh hikmat. Kedua, roh pengertian. Yang ketiga, roh nasihat. Yang keempat, roh keperkasaan. Kemudian roh pengenalan akan Allah. Ya, pengenalan akan Allah. Ya. Dan roh kesalehan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, roh takut akan Allah. Nah, kalian bisa membuka, melihat itu di Puji Syukur. Buku Puji Syukur nomor 93. 93 ya, 93. Bisa didoakan itu. Ya, itu ada berisi novena Roh Kudus. Dapat didoakan, lalu nanti ditutup dengan doa halaman nomor 92. Ya, seperti ketika besok kita menyambut datangnya Roh Kudus, kita akan mendoakan novena itu. Nah, seperti itu. Ya. Besok jangan lupa anak-anak, novenanya dimulai pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Sekarang anak-anak, kita mau mengenangkan peristiwa kedatangan Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta itu dengan cara membuat gambar dan juga bentuk Roh Kudus. Nah, kalian ingat, selain berbentuk lidah-lidah api seperti tadi yang dikatakan oleh Frater Rafa, Roh Kudus itu dilambangkan dengan apa? Apa, Frater? Ada dengan merpati. Burung merpati. Betul. Seperti ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ada 2 hal yang bisa kita buat, yaitu pertama, mahkota Roh Kudus, dan yang kedua nanti membuat gambar lidah-lidah api sebanyak berapa, Frater? 7 buah yang melambangkan 7 karunia itu. Ya. Kelas 1 dan kelas 2 diwajibkan untuk membuat ini apa? Mahkota Roh Kudus. Sedangkan kelas 3 sampai kelas 5 diwajibkan untuk membuat lidah-lidah api, masing-masing membuat 7 buah sesuai dengan lambang karunia Roh Kudus itu. Nah, meskipun begitu, kalian entah kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 boleh membuat kedua-duanya, tapi jangan lupa yang diwajibkan itu yang harus dibuat lebih dulu. Begitu ya, Frater ya? Betul, ya. Itu. Nah, sekarang Frater mau menunjukkan caranya. Frater juga sudah membuat. Bisa dipakai, Frater? Bisa dipakai. Bisa dipakai. Iya. Makin cakep tuh. Hebat kan? Yang ini mahkota Roh Kudus berlambangkan burung merpati. Yang dipakai oleh Frater Tian itu Roh Kudus berlambangkan lidah api. Nah, sedang yang Frater Pras bawa ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidah-lidah api. Nah, nanti di belakangnya ini ada tulisan-tulisannya. Misalkan ini adalah roh takut akan Allah, roh keperkasaan, dan komplit semua 7 karunia. Ya, karunia Roh Kudus tadi. Ini seperti yang dipakai oleh Frater Tian juga ada tulisannya, roh hikmat. Nah, gitu ya. Nah, berikut Frater akan menunjukkan cara untuk membuatnya. Ayo dinikmati sajian dari video berikut ini. Sebelum kita melanjutkan pembuatan lidah-lidah api dan mahkotanya, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, pertama, mintalah orang tua kalian atau keluarga untuk menemani kalian dalam membuat tugas ini. Tentu kehadiran ayah, ibu, atau keluarga kalian akan sangat membantu. Kedua, yang Frater berikan ini merupakan contoh bahan-bahan yang mau dipakai. Nah, di sini ada kertas asturo warna, kemudian kertas asturo warna putih dan spidol untuk mewarnai. Lalu alat yang dipakai adalah pensil, penggaris, gunting, lem, cutter, dan sebagainya.
Kalian tidak harus menggunakan bahan dan alat yang persis sama seperti yang frater gunakan ini. Gunakanlah bahan yang ada di rumah tanpa harus memaksakan diri membelinya. Ingat, kita harus tetap di rumah saja. Kalau yang ada hanya kertas koran, pakailah kertas koran. Kalau yang ada hanya kertas bekas, pakailah kertas bekas. Atau bahkan jika kalian mempunyai jiwa seni, kalian bisa menggunakan bahan-bahan lain yang akhirnya bisa membentuk menyerupai lidah api atau burung merpati. Misalnya membuatnya dari dedaunan. Intinya jangan terpaku seakan harus persis seperti yang frater pakai, karena hanya ini juga yang frater punyai. Hehe. Nah, setelah selesai, kalian wajib pula menunjukkan hasil karya kalian kepada ibu guru wali kelas dengan cara memfotonya atau merekam dengan video ketika kalian memakainya dan mengirimkannya melalui WA atau email. Tentu kalian sudah tahu nomor WA ibu guru masing-masing atau alamat emailnya. Oke, mari sekarang kita akan segera membuatnya. Seperti contoh yang dikenakan Frater Rafa dan Frater Tian, ada dua mahkota yang bisa kita buat, yaitu mahkota Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan mahkota Roh Kudus dalam rupa lidah api. Silahkan pilih salah satu yang kalian sukai. Sekarang kita akan membuat mahkota dari burung merpati, berbentuk burung merpati. Pertama, buatlah sketch. Kalau kalian sudah pintar tidak usah pakai pensil, tapi ini frater karena belum pintar menggambar pakai pensil dulu biar tidak salah. Nah, kemudian setelah jadi pensil boleh pakai spidol atau pulpen biar tebal. Kelihatan toh? Nah, setelah ini hapuslah yang dari pensil tadi biar lebih rapi. Nah, sudah ada gambar burung merpati. Nah, lalu yang di sebelah luar gambarlah lidah-lidah api, seakan-akan kobaran api itu berasal dari dalam burung merpati. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu dipotong di bagian luar dan hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat ikat kepalanya. Nah, buatlah kertas memanjang setebal 5 cm, kemudian sambung-sambung, lalu dibentuk lingkaran sehingga bisa kalian pakai disambung pakai lem ya. Nah, ukurlah lingkar kepala kalian supaya nanti ketika dipakai pas. Nah, lalu ini nanti disatukan dengan burung merpati tadi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat lidah api, mahkota lidah api. Nah, bentuknya akan seperti ini, terdiri dari 3 bagian, yaitu ini yang lidah api kecil, warna hitam dengan warna merah, langkahnya sama seperti tadi ya, buat square lalu gambar dengan spidol. Kemudian ini adalah lidah api yang besar, gambarlah dengan warna orange, nanti yang kecil itu ditempelkan di bagian ini. Kemudian ini adalah semacam sarang api. Nah, sarang api ini nanti di bawahnya diberi tulisan karunia-karunia Roh Kudus. Silahkan nanti memilih karunia Roh Kudus apa yang mau dituliskan di sana. Nah, ini lalu dipotong-potong. Sesudahnya nanti dilem, jadikan satu. Nah, seperti itu, potong-potong semuanya. Nah, akhirnya seperti ini. Lalu habis itu, nah dilem, jadikan satu. Yang paling kecil di atas, lalu yang besar, lalu sarang apinya di paling bawah. Lihat, itu sudah ada tulisan Roh Hikmat, salah satu karunia Roh Kudus yang akan kita mohonkan. Kalian boleh berkreasi warnanya, terserah. Yang penting akan menyerupai lidah api. Ini nanti akan kita pasangkan dalam lingkar kepala tadi. Nah, itu jadinya akan seperti itu, dilem. Nah, ini kita sudah selesai untuk mahkota lidah api. Selanjutnya kita akan membuat lidah-lidah api, tugas wajib untuk kelas 3 sampai kelas 5. Akan bentuknya seperti ini, ada 7 lidah-lidah api. Nah, yang pertama kita membuat 2 bagian masing-masing, ada lidah api kecil dan lidah api besar. Buatlah sekreatif kalian, lalu masing-masing lidah api itu diwarnai. Yang lidah api besar warnanya orange, lalu sedikit ada bayang-bayang warna kuning di sebelah luar. Kemudian lengkapilah semuanya sampai selesai.
Iya, ini Frater percepat videonya. Nah, jadinya seperti ini, ada 7. Kemudian yang kecil juga. Buat yang kecil-kecil, ya diwarnai merah. Biar berani. Nah, ini nanti semuanya dipotong-potong ya. Potong-potong, Frater percepat videonya. Lalu, nah itu nanti ditempelkan menjadi seperti inti apinya. Nah, setelah selesai semuanya ditempel, kemudian potong-potonglah semuanya. Nah, setelah selesai seperti itu, tugas kalian adalah menuliskan karunia-karunia Roh Kudus di sebaliknya. Nah, ini Frater ada roh pengertian, roh hikmat, dan seterusnya. Ini kita hampir selesai. Nah, fungsi dari lidah-lidah api ini adalah alat peraga untuk doa, tetapi kalian bisa menggunakannya untuk hiasan kamar. Nah, hiasan kamar itu berfungsi kalian ketika melihatnya ingat bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita dan mohonlah kekuatannya. Nah, akan seperti ini bentuknya kalau ditempelkan. Nah, kalian bisa menggantungkannya satu-satu seperti itu. Lalu ketika kalian mau berdoa, ambillah, lalu bawalah untuk doa. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk membuatnya? Sudah bisa membuatnya toh? Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, Frater harap kegiatan kita ini menarik dan menyemangati kalian. Dan yang jelas dalam situasi sulit karena wabah virus corona saat ini, kalian menjadi tetap merasakan kehadiran Tuhan bersama kalian. Tetap berkarya. Ya. Nah, semoga keadaan ini cepat pulih, kita dapat segera sekolah lagi secara normal seperti sedia kala sehingga dapat bertemu lagi. Dan jangan lupa kalian juga harus sekali lagi mendoakan, Saling mendoakan. Saling mendoakan, mendoakan ya. Gitu ya. Gitu. Saling Nah, mendukung. terakhir, Frater, kita mau menyanyikan apa buat anak-anak kita? Apa ya? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu fajar, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Dadah.